wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap hari ini merupakan ahabul a'mal ilallah, di antara amalan yang paling Allah cintai karena kita melakukannya secara istiqomah. Hal sederhana yang kita bahas dengan segala keterbatasan, tapi insya Allah setiap harinya kita melakukan kajian, dan mudah-mudahan semangat mencari ilmu kita ini sebagai wasilah dimudahkan ke syurganya Allah. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa jadwal Senin Selasa sudah ya belajar bahasa Arab dari dasar, dan untuk hari Rabu seperti biasanya ini adalah kajian surah Al-Baqarah, dan untuk hari ini kita baru menginjak ayat 45 ya. Nah, Kang ini kayaknya belum dikohoskan. Nah ini. Oh iya Bu Dokter. Sambil jalan ya. Iya, siap. Ya, baik, dari surah ayat 45 ya. Kita akan bahas seperti biasa dari tafsir Jalalain terlebih dahulu ya. Di sana sudah di slide sudah ditampilkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu secara itunya ya, ayatnya apa di tafsir Al-Baqarah ayat 45 ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu itu kalau kita nanti sebentar lagi akan mendapati ya. Ista'ana yasta'inu itu kalau ada wajan istaf'ala itu nanti fungsinya untuk meminta meminta ya. Kayak istaghfaro meminta ampun, ista'ana meminta tolong. Nah, itu nanti sebentar lagi kita akan ketemu. Belum ya, Kang? Belum bisa menampilkan. Udah ya. Baik. Udah. Iya, baiklah kita tampilkan dulu. Nah, sudah terlihat? Sudah ya. Ada, kelihatan. Baik. Jadi wasta'inu. Nah, nanti ya sebentar lagi kita akan sekarang baru wajan af'ala, nanti fa'ala. Nah, nanti kita akan mendapati di antara makna ketika dirubah menjadi sulasi mazid wajan istaf'ala, istaghfara, ista'ana. Nah, itu nanti punya fungsi yang khusus. Nah, jadi bisa itu meminta gitu ya. Minta tolonglah, wasta'inu meminta tolonglah kalian kepada Allah ya, bisabri dengan sabar, wassalah dan dengan sholat. Kalau di tafsir depannya ini dilempengkan, diluruskan, jadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha, karena sesungguhnya ya sholat itu lakabiratun, pasti itu adalah sangat berat, illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, mari kita lihat di tafsir Jalalainnya, tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ini yang sangat singkat ya menafsirkannya. Wasta'inu utlubu. Nah, beliau menafsirkan wasta'inu itu dengan utlubu, mintalah kalian, al-ma'unah, pertolongan, ala umurikum, dalam menghadapi urusan kalian, bisabri, yaitu dengan jalan sabar,
Sabar itu apa? Nah, di tafsir Jalalain, sabar itu adalah al-habsu lin nafsi. Jadi al-habsu itu menahan ya, lin nafsi diri atau menahan diri, ala ma tukrihu. Jadi menahan diri dari hal-hal yang tukrihu ya, yang tidak baik. Jadi dengan sholat itu menahan diri dari sesuatu apa-apa yang dibenci gitu ya, apa-apa yang nggak baik gitu. Nah, jadi definisi sabar dalam tafsir Jalalain seperti ini. Jadi al-habsu lin nafsi, menahan diri, ala matukrihu, dengan sesuatu yang jelek ya, atau sesuatu yang dibenci. Itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak baik, yaitu menahan diri dengan apa? Yaitu dengan sholat. Nah, wasolah dan lapad sholat, afroduha bizikri. Kenapa lapad sholat afroduha lizikri gitu ya, khusus disebutkan ya di sini tuh takziman, tujuannya adalah untuk mengagungkan lisya'niha, keadaannya. Jadi mengagungkan keadaan sholat gitu ya, bahwa khusus disebutkan kata sholat bahwa untuk menunjukkan pentingnya. Jadi takziman lisya'niha, untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya sholat. Wafil hadis, nah ini ditunjang dalam hadis. Ini beliau mengutip salah satu hadis ya, Imam di tafsir Jalalain ini. Karena sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, Nabi itu idza hazabahu amrun, apabila hatinya risau ya, misalkan lagi galau, risau, amrun dengan sebuah urusan, badirun ila sholah. Nah, beliau itu segera melakukan sholat. Jadi kalau sedang risau, sedang galau ya, amrun disebabkan suatu urusan, suatu masalah, badirun ila sholah, Rasulullah itu segera melakukan sholat. Wakila, nah tetapi ada pendapat lain ya, kila itu pendapat lain, bukan seperti itu. Nah, kalau ini pendapat yang lainnya, beliau menyatakan bahwa ayat ini itu bahwa al-hitobu lil Yahudi ya, ini ditujukan, hitobnya itu ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, kalau tadi mah udah ya ditafsirkannya seperti itu. Kalau yang kedua, pendapat lainnya, al-hitobu lil Yahudi, bahwa ayat wasta'inu bis sabri wassalah itu ditujukan untuk orang Yahudi lama akohum anil iman ya, bahwa mereka orang Yahudi terhalang ya, anil iman, dari iman, asyarrohu ya, terhalang dari iman disebabkan karena asyarrohunya kejelekan mereka, wahubariyasah, jadi disebabkan mereka itu hubba, mencintai riasah gitu ya, terhadap kepemimpinan, tamak dalam kedudukan. Nah, jadi kenapa orang Yahudi mereka tidak bisa mengimani Nabi Muhammad ya, mereka itu padahal yang paling, mereka yang diberi kitab itu mereka gitu, yang mereka yang baca sendiri utul kitab sama Allah, dikasih kitab Taurat gitu ya, tetapi kenapa terhalang dari keimanan? Karena asyarrohu wahubariyasa, jadi karena ketamakan mereka yang selalu menginginkan kedudukan itu, jadi nggak mau tergeser misalnya oleh Nabi Muhammad kedudukan mereka, sehingga oleh Allah amaru bisobri. Nah, mereka itu oleh Allah disuruh untuk bersabar. Wahwa, yaitu sabar di sini kalau pendapat yang kedua, asaumu. Jadi sabar di sini itu disuruh saum. Kenapa saum? Li'annahu, karena sesungguhnya dengan saum itu yuksirus syahwah ya. Jadi dengan saum itu dapat yuksir ya, memecahkan, kalau di sini maksudnya melenyapkan syahwat gitu ya. Jadi dengan saum itu diantaranya bisa melenyapkan syahwat tadi ya, syahwat kedudukan, syahwat hal-hal lain lah, syahwat dengki, syahwat
ambisi untuk kedudukan dan sebagainya. Watun fil kibar, dan juga dengan saum itu watun fil kibar itu bisa melenyapkan ya, meniadakan kesombongan. Jadi dengan saum subhanallah ya, ketika kita misalnya memiliki hal-hal negatif dalam diri, nah ini dengan saum itu seperti ini ya. Kemana tadi belum ya, baru sampai yuksiru syahwatnya. Jadi melenyapkan syahwat. Jadi syahwat keduniaan kita, misalnya ambisi-ambisi kita yang tidak terkontrol, diantaranya kalau dalam ayat ini bisa dilakukan dengan saum, karena bisa yuksiru syahwat, bisa melenyapkan syahwat-syahwat yang jelek. Washolatu, adapun sholat kenapa disebutkan ya wasta'inu bis-sabri wassalah, wassalah li'annaha, karena dengan sholat itu turisul khusyuk. Jadi minta tolong sama Allah itu dengan sabar dan sholat, karena dengan sholat itu bisa turisul khusyuk, bisa menimbulkan kehusyuan. Watun fil kibar, nah sekarang ya, dan kemudian bisa menghilangkan ketakaburan. Jadi fungsi sauma menghilangkan, melenyapkan syahwat ya, memecahkan yuksir, melenyapkan syahwat. Kalau fungsi sholat mah turisul khusyuk, menimbulkan kehusyuan. Watun fil kibar, dan membasmi ketakaburan atau meniadakan ketakaburan. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat ya, as-sholah lakabiratun, pasti terasa berat. Sholat itu sudah dari Al-Qur'annya memang gitu ya, terasa berat. Saqilatun, terasa berat, ila kecuali alal khosyi'in, bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk di sini adalah as-sakinina ila ta'ah. Khusyuk itu definisinya kalau di Jalalain itu yaitu as-sakinina, orang yang tenang gitu, yang cenderung ila ta'ah, untuk melakukan ketaatan. Nah memang dalam Al-Qur'annya sholat itu seperti itu ya, sangat sulit ya, kecuali bagi orang-orang yang memiliki as-sakinina ila ta'ah, orang yang memiliki kecenderungan untuk berbuat ketaatan. Nah itu sudah di tafsir Jalalainnya. Kemudian kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir yang agak panjang ya. Kalau Ibnu Katsir seperti biasa kita lihat yang pokok-pokoknya mungkin. Nah di sini Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Allah berfirman ya, seraya menyuruh hambanya supaya mereka bisa meraih kebaikan dunia, mereka bisa meraih kebaikan akhirat yang mereka idam-idamkan itu dengan apa? Yaitu dengan menjadikan sabar, menjadikan sholat sebagai wasilahnya, sebagai sarananya. Jadi Allah menyuruh ya supaya dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yaitu dengan sabar dan sholat. Nah kemudian di sini disampaikan diantaranya Muqatil Ibnu Hayyan ya, dalam tafsir ayat ini, maksud dari wasta'inu itu adalah minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat, yaitu dengan cara mengerjakan menjadikan sabar dan dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Jadi kalau Muqatil Ibnu Hayyan menafsirkan wasta'inu bis-sabri was-shalah ini, pokoknya minta tolonglah ya kita semua untuk memperoleh kebaikan akhirat itu dengan cara apa tadi? Menjadikan sabar. Sabar dalam apa? Nah kalau Muqatil mas sabar di sana itu adalah sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu, sabar dalam mengerjakan sholat, nah sebagai sarananya untuk mendapat kebaikan tadi. Nah pengertian sabar itu macam-macam ya, para mufasir macam-macam. Ada yang menyampaikan sabar di sana itu maksudnya saum gitu ya, seperti Mujahid. Jadi sabar di sana itu Allah nyuruh wasta'inu bis sabri, itu menyuruh saum diantaranya. Kemudian kalau Al-Qurtubi dan lain-lain menyampaikan bahwa untuk menguatkan bahwa sobri di sana perintah melakukan saum, maka
beliau menyampaikan, nah bulan Ramadan itu dinamakan Syahrus Sobri ya, bulan kesabaran. Nah itu dalam salah satu hadis dinyatakan seperti itu. Kemudian di sini disampaikan juga ya, dikuatkan bahwa Nabi pernah menyampaikan, pernah bersabda, saum itu adalah kenapa gitu ya, sabar di sana ditafsirkan perintah saum gitu. Wasta'inu bisobri di sana itu kenapa mereka beranggapan itu adalah perintah saum, karena saum itu adalah setengahnya dari kesabaran. Nah, kemudian menurut pendapat lain beda-beda lagi ya, bahwa sabar di sana itu menurut pendapat lainnya sabar di sana itu adalah menahan diri dari perbuatan maksiat. Jadi bukan saum kalau menurut pendapat mufasir yang ini, pokoknya yang dimaksud sabar di sana itu menahan diri dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu dalam ayat ini diiringi dengan menunaikan amal ibadah kan, dengan bukan sabar saja, wasta'inu bisobri wassalah. Nah jadi dibarengi dengan menunaikan amal ibadah, dan amal ibadah yang paling tinggi, kenapa yang disebutkannya sholat? Nah amal ibadah yang paling tinggi itu adalah sholat. Nah jadi pendapat yang ini ya menyatakan bisobri di sana itu bukan saum, tetapi ini mah menahan diri dari perbuatan maksiat. Karena apa alasannya? Karena wassalah diiringi dengan amal kata-kata sholat, dan kita tahu bahwa amal ibadah tertinggi itu adalah sholat. Nah kemudian Ibnu Abi Hatim ya dari Umar bin Khattab, nah sabar itu ada dua macam, yaitu as-sabru indal musibah, yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Dikasih ekonomi kurang misalnya kita bersabar, dikasih penyakit tidak ngeluh, bersabar misalnya. Nah ini itu adalah sabar yang pertama menurut Umar bin Khattab, as-sabru indal musibah. Nah ada yang lebih baik dari as-sabru indal musibah, yaitu sabar anil maksiyah ya, as-sabru anil maksiyah. Kalau tadi as-sabru anil musibah, kalau yang kedua ini yang lebih baik adalah as-sabru anil maksiyah. Jadi sabar dari hal-hal yang sifatnya maksiat, menahan diri, kita mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah jadi intinya pendapat yang ini ya, yang ini bahwa perintah sabar di sana itu yaitu menahan diri, betul gitu ya. Nah Umar bin Khattab merinci gitu, sabar di sini ada dua, as-sabru anil musibah, sabar ketika dapat musibah, dan yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah, sabar ketika menahan diri dari hal-hal yang melakukan yang diharamkan Allah, menahan diri dari maksiat. Nah kemudian di sini dikuatkan juga ya bahwa dari Sa'ad bin Jubair menyampaikan bahwa sabar itu merupakan pengakuan. Nah pengakuan seorang hamba ya, kita ini seorang hamba mengakui ya, pengakuan kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu adalah dari Allah, dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala yang ada di sisi Allah. Nah jadi ketika dikasih musibah sama Allah, nah jadi betul-betul mengakui bahwa musibah yang menimpa kita itu adalah dari Allah, mengharap ridho Allah, mengharap pahala yang ada dari sisi Allah. Jadi betul-betul ridho gitu ya, wardo bima qasamallahu lak. Makanya kan kalau kita segala sesuatu itu qadarullah wa masyaallah ma fa'al, qadarullah wa masyaallah ma fa'al. Kalau ada sesuatu ya kan, kita kan misalkan waduh misalkan enggak lulus nih, atau aduh misalkan enggak sesuai dengan yang kita inginkan ya, pokoknya jangan mengatakan hal-hal lain. Qadarullah wa masyaallah ma fa'al, itu adalah kehendak Allah gitu. Kehendak Allah, semuanya itu adalah sudah kehendak Allah. Nah kemudian di sini ya disampaikan misalkan ada kalanya seseorang mengeluh ya, padahal ia tetap tegar dan tak terlihat darinya kecuali hanya sabar. Nah itu jadi yang digambarkannya seperti ini. Nah kemudian selanjutnya Abu Aliyah ya menyampaikan sehubungan dengan firman Allah wasta'inu bisabri wassalah itu,
Nah, beda lagi nih kalau Abu Aliyah berpendapat bahwa yang dimaksud sabar di sana itu adalah sabar asobaru anitoah gitu ya. Asobaru anitoah. Nah, ini menambahkan Abu Aliyah itu, beliau berpendapat bahwa wasta'inu bisobri wassalah itu adalah yang dimaksud dengan asobru di sana adalah asobru anitoah gitu ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Dan ketahuilah, kata beliau ya, kata Abu Aliyah, bahwa sholat itu merupakan amal taat kepada Allah, bahwa sabar di sana itu menurut Abu Aliyah sabar dalam melakukan ketaatan. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya kalau di kita dari pendapat para mufasir ini, makanya sabar itu dibagi 3 ya sih, kita sudah pada tahu ada asobaru anil musibah, asobaru anitoa ya, indah to'ah, kesabaran dalam ketaatan, tadi dalam musibah ya, dalam menghadapi musibah. Kemudian satu lagi adalah asobru anil maksiyah. Nah ini pendapat para ulama sehingga tersebar di kita ya, bahwa sabar itu dibagi 3. Nah, kemudian mengenai firmannya bisa beri wassalah. Nah, wassalah, nah karena sesungguhnya sholat itu ya penolong yang paling besar. Jadi dengan sholat itu adalah merupakan syafaat yang paling besar ya, penolong yang paling besar untuk kita tetap teguh ya dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti dikuatkan dalam ayat lain ya, dalam surah Al-Ankabut. Nah, fungsi di antara sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Nah, kenapa ini disebutkan ya kata sholat di sini? Nah, di sini juga dari Huzaifah bin Yaman, beliau menyatakan bahwa Rasulullah itu kalau mengalami cobaan ya, maka beliau selalu sholat. Nah, jadi Rasulullah ketika mengalami cobaan itu, maka ini ya beliau selalu sholat. Nah, selanjutnya disampaikan juga di sini intinya tadi hadis yang tadi ya, yang pertama di tafsir Jalalain di Ibnu Katsir dikutip sama gitu ya, bahwa Rasulullah ketika mengalami suatu perkara ya, maka badirun ila sholah, maka Rasulullah itu idza hazabahu amrun, apabila beliau ya mendapati sebuah masalah, badirun ila sholah, maka beliau bersegera melakukan sholat. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa untuk menguatkan pendapat tersebut, Huzaifah menceritakan hadis seperti ini. Jadi aku kembali kepada Nabi ya pada malam perang Ahzab, sedangkan Nabi ketika itu menyelimuti dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan melakukan sholat, dan beliau ketika menghadapi perkara besar selalu sholat. Nah, jadi dalam perang Ahzab ya, ini kesaksian dari salah satu sahabat Huzaifah al-Yaman. Nah, kemudian juga dalam kesempatan lain di sini, nah sesungguhnya aku ya di malam perang Badar melihat kami semua ya pasukan umat Islam tiada seorang pun melainkan tertidur. Jadi ketika malam perang Badar itu semuanya sebentar. Baik. Baiklah, kita lanjutkan. Ya. Bahwa tadi yang barusan seperti itu ya, intinya Nabi itu dalam peristiwa-peristiwa besar pasti melakukan sholat. Nah, sesungguhnya aku di malam perang Badar melihat ya pasukan muslim itu semuanya tertidur kecuali Rasul yang selalu sholat dan berdoa sampai subuh. Nah, subhanallah ya, Rasulullah itu luar biasa menjadikan sholat itu sesuatu yang betul-betul gitu ya, dalam badirun ila sholat. Jadi segala sesuatu kalau ada masalah, ada ini kan sesuatu yang besar gitu ya, lagi perang, tadi perang Ahzab, perang Badar, terus-terusan gitu ya, kalau dikala para sahabat tertidur, Rasulullah sholat dan berdoa sampai subuh ya, subhanallah. Kita dapati ya dari kesaksian Siti Aisyah
Rasul itu kan sholat tahajud biasa saja udah 5,5 jam gitu ya, sampai bengkak-bengkak kakinya gitu, sampai bengkak-bengkak kakinya ketika ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, engkau itu sudah dijamin masuk surga, tetapi kenapa gitu ya, beribadahnya itu subhanallah 5,5 jam ya, tahajudnya juga sampai bengkak-bengkak gitu. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah, Allah aku abdan syakura, tidak Allah aku abdan syakura. Jadi tidakkah kamu ingin Aisyah menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi syukurnya Rasulullah itu tadi dengan memperbanyak sholat. Nah, sehingga dalam peristiwa besar tidak tertidur ya, Rasul tidurnya sebentar, jadi sampai subuh itu terus sholat. Nah kemudian dikuatkan lagi ya di sini dari Abi Hurairah ya, bahwa beliau berjumpa dengan Abu Hurairah yang sedang tengkurap ya, sedang tidur tengkurap. Kemudian beliau bersabda, apakah perutmu sakit Abu Hurairah ya? Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, berdirilah dan sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu adalah syifa ya, obat penyembuh. Nah jadi Rasulullah itu betul-betul menjadikan sholat itu sesuatu gitu yang paling penting dalam hidup beliau gitu ya. Bahkan ketika sakit saja kan dengan sholat tuh. Ini kesaksiannya ya dari Abi Hurairah ketika tidur, apakah perutmu sakit wahai Abi Hurairah? Kemudian orang menjawab, iya, beliau sedang dilanda sakit perut gitu ya. Kemudian Nabi tipsnya ketika sakit itu berdirilah dan sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu syifa ya, menjadi obat. Nah ini kalau ibu bapak kita pernah nggak lagi sakit sholat gitu terapinya gitu. Jadi bujang kada create oke. Nah Ria sakedik kayaknya langsung Alasan dia mungkin we. Tos iya. Nah, justru ini sebagai penyembuh Ya. ya kalau di hadis-hadis. Masya Allah. Masya Allah ya bun. Betul-betul menjadikan sholat itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup Rasulullah. Nah kemudian ada di sana juga ya, misalnya ini kesaksiannya dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Abbas mendapat berita bela sungkawa atas kematian saudaranya yang bernama Qasim. Sedangkan ketika itu ia dalam suatu perjalanan, maka ia mengucapkan kalimat istirja. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menjauh ya, beliau itu Ibnu Abbas itu menjauh ya dari yang lainnya, dan ia mengistirahatkan unta kendaraannya, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi dalam seperjalanan itu gitu ya, nuju riweuh para sahabat itu ketika mendengar saudaranya meninggal, kemudian istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia nyingcet heula gitunya, nya menjauh dari jalan dan mengistirahatkan unta kendaraannya, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itulah para sahabat gambarannya gitu ya, segala sesuatu sholat, ingat tentunya. Nah dalam sholatnya itu ia melakukan duduk dalam waktu yang cukup lama, kemudian bangkit dan berjalan menuju unta kendaraannya. Jadi nuju di kendaraan ge liren heula gitunya para sahabat mah. Kemudian beliau membacakan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah ini ya seperti ini. Nah hal tersebut merupakan ya, bahwa menjadikan sholat menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita itu adalah sarana untuk memperoleh rahmat Allah ya, bahwa kemudian innaha di sana ya, innaha lakabirah itu haknya itu kembali kepada sholat. Inna sesungguhnya ha itu domir ha itu kembalinya kepada sholat. Ya ini sesungguhnya sholat itu berat gitu. Sholat itu memang berat, betul kata Qur'annya juga. Sholat itu tuh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu. Nah, di sini akan tetapi terdapat pula ya interpretasinya beda. Jadi ada yang berpendapat hak di sana itu kembalinya ke sholat. Ada yang menyebutkan bahwa domir ha itu kembalinya kepada apa yang ditunjukkan oleh konteks kalimat, yaitu wasiat tentang hal tersebut. Nah, misalnya di sini dikuatkan dalam
kisah Qarun, bahwa berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagi kalian, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi tergantung konteksnya. Nah, kemudian ini ya sama, ini menguatkan tadi ya, bahwa innahala kabiratun itu maksudnya adalah sesungguhnya hal itu benar-benar merupakan masyaqqah yang besar. Jadi illa alal khasyiin. Jadi betul-betul sholat itu adalah masyaqqah yang besar ya, kesulitan yang besar, kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian khasyiin di sini ya Ibnu Abbas, siapa khasyiin di sini yang tidak berat melakukan sholat itu? Khasyiin itu adalah orang-orang, ya ini kalau kata Ibnu Abbas nih, Abdullah bin Abbas yang paling pintar tafsir di zaman Rasul nih, Ibnu Abbas, bahwa khasyiin di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Alkitab yang diturunkan oleh Allah. Nah kemudian al-khasyiin di sini Mujahid menyampaikan orang-orang yang betul-betul beriman gitu. Khasyiin di sini. Kalau menurut Abu Aliyah, khasyiin di sini orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut. Itu beda-beda sedikit ya mereka menafsirkan. Ada yang menyampaikan khasyiin itu orang-orang yang percaya pada Quran gitu yang diturunkan dari Allah. Ada yang menyampaikan bahwa khasyiin itu orang yang benar-benar beriman. Ada yang menyampaikan khasyiin ini adalah orang-orang yang memiliki rasa takut pada Allah. Nah, kemudian innahala kabirah juga benar-benar berat kecuali bagi orang yang tunduk, patuh, taat sama Allah, takut akan balasan Allah, yang percaya pada janji Allah. Jadi betul-betul sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Jadi khasyiin itu adalah orang-orang yang betul-betul tunduk, patuh, taat sama Allah, takut balasan dari Allah gitu ya, percaya akan janji Allah, percaya dengan ancaman Allah. Nah, ini diantaranya seperti itu, karena dikuatkan dalam hadis ya, sesungguhnya engkau sudah menanyakan sesuatu yang berat, dan sesungguhnya hal itu benar-benar mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Nah kemudian ini ya, udah terlalu panjang, sebentar ini mau habis. Nah ini ada yang menyampaikannya, pokoknya yang ini ada yang berpendapat bahwa itu hitobnya itu terhadap siapa? Nah ini terhadap ahli kitab ya, orang-orang Yahudi. Nah ini, jadikan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sebagai penolong kalian. Dirikan sholat, mengingat sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat itu bisa mendekatkan diri kepada ridho Allah, dan berat dikerjakan kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Orang yang rendah tadarru ya, rendah hati, berpegang teguh kepada ketaatan dan merasa hina karena saking takutnya sama Allah. Nah, itu menurut Ibnu Jarir. Tetapi di sini ya walaupun hitobnya kepada Bani Israel, sesungguhnya hitob ini bukan hanya ditujukan secara khusus mereka ya, al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Nah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih di 5 menit terakhir tafsir-tafsir lainnya ya. Kalau Ibnu Katsir itu panjang lebar, setiap kata itu ditafsirkan ya, selalu ditunjang dengan ayat lain dan hadis. Nah kemudian kita lihat dari tafsir Imam Al-Baydawi. Nah, Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 45 ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Al-Baqarah ayat 44, yaitu mereka ya, orang-orang Yahudi itu diperintahkan dengan tugas yang berat, meninggalkan kekuasaan, berpaling dari kerakusan harta duniawi ya, yang mereka itu seperti itu kondisinya. Kitab ini, kalangan ahli kitab diberikan resep oleh Allah. Masih ingat di ayat 44-nya baru minggu kemarin ya, ini Al-Baqarah 44-nya gimana ibu-ibu, masih ingatkah? Itu cenanya nah jadi atak murunan nas,
minggu kemarin kita yang atamuruna nas, bahwa orang Yahudi itu memiliki kebiasaan nyuruh pada orang lain biri-biri berbuat kebaikan, watan sauna anfusakum, sedangkan diri mereka enggak, wa antum tatlunal kitab, padahal mereka itu baca kitab, paling paham kitab, tetapi nyuruh ke orang lain berbuat baik sementara dirinya tidak melakukan seperti yang ia perintahkan. Nah, jadi ini ya, maka resepnya ini dari Allah gitu ya. Di surah Al-Baqarah disuruh wasta'inu bisabri wassalah, bahwa surah Al-Baqarah ini di dalam Al-Baidawi dimaknai sebagai berikut. Jadi jadikan penantian atas keberhasilan dan kemudahan sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Jadi bahwa saum ya, dengan saum itu melatih kesabaran dari hal yang membatalkan dan meredakan syahwat serta pembersihan jiwa. Nah, ini dari saum itu sobru ya, menahan diri kan selama siang dari hal yang membatalkan sehingga bisa meredakan syahwat, sebagaimana tadi di Jalalain ya, bahwa dengan saum itu bisa tunpil kibar gitu ya. Kemudian juga tuksiris syahwat, jadi bisa melenyapkan, meredakan syahwat yang selalu menyuruh kepada keburukan, itu juga bisa membersihkan jiwa. Dan ibadah sholat menurut Al-Baidawi ini sebagai wasilah untuk penolong kalian. Al-Baidawi menyampaikan bahwa keutamaan sholat ini adalah ibadah sholat 5 waktu ini pokoknya mengandung berbagai jenis ibadah yang baik, baik untuk rohani maupun untuk jasmani. Nah, sholat 5 waktu itu kan bersuci dulu ya, bersuci dulu dari secara fisikly kita bersih kan, menutup aurat. Nah, kemudian tawajuh atau menghadap Ka'bah, fokus dalam beribadah ya, tunduk baik jasmani kita kan, kepala tertunduk itu sujud gitu ya, ruku. Nah, menyatakan tunduk secara jasmani, mengikhlaskan niat, memerangi setan, bermunajat sama Allah, baca Quran, melafalkan kalimat syahadat ya dalam at-tahiyat kita, menahan diri sejenak dari makan sehingga mereka diijabah untuk menerima kebaikan akhirat dan mengatasi musibah. Nah, jadi bagaimana tidak, sholat itu fungsinya luar biasa karena ibadahnya itu rohani dan batin kita. Fisik kita juga dipaksakan ya untuk sejenak kita tawajuh ke Ka'bah, kan secara psikis kita juga ikhlas niat karena Allah. Nah, ini ada memerangi setan di dalamnya, munajat sama Allah, ada baca Quran di dalamnya, ada baca kalimat syahadat, menahan diri dari hal-hal lain gitu ya. Nah, ini bagaimana mungkin nih Allah tidak mengijabah dengan ritual sholat yang luar biasa seperti itu ya. Nah, kemudian sebuah riwayat menyampaikan bahwa ketika tadi ya, Rasulullah hazabahu amrun, ketika dirundung masalah badirun ila sholah, beliau itu berlindung kepada Allah dengan sholat. Nah, tetapi nah, sholat di sini kata Imam Al-Baidawi bisa juga dimaknai dengan doa. Ini Imam Al-Baidawi bukan hanya sholat secara betul-betul syar'inya, tetapi bisa dimaknai doa. Nah, kemudian kata inaha, hal itu dapat merujuk pada sholat secara khusus, perlindungan diri dengan sabar dan sholat, atau ketentuan perintah dan larangan terhadap mereka secara umum. Sedangkan khusyuk menurut Al-Baidawi itu ketundukan secara jasmani, sementara khudu adalah ketundukan batin. Jadi beda, beliau membedakan ada istilah khusyuk, ada istilah khudu. Kalau khudu itu tunduk secara batin, kalau khusyuk itu ya fisik kita, jasmani kita yang tunduk gitu kan, ketika sholat tunduk kan, kepala tunduk seperti ini ya, seperti itu. Kemudian terakhir Imam Al-Baghawi bahwa udahlah ya, udah jam lebih 1 menit, mungkin hanya itu saja untuk hari ini tafsir surah Al-Baqarah ayat 45. Mudah-mudahan tidak ada rasa bosan ya dari hati kita untuk senantiasa setiap kata, setiap huruf, setiap kalimat dalam Al-Quran kita maknai, kita tadaburi sedikit demi sedikit, walaupun terkadang berulang gitu ya, satu sama lain saling berkaitan. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita, semakin dekat dengan Allah dengan
memahami setiap kata yang ada dalam Al-Quran ini, kita semakin merasakan lezatnya hidayah, kita semakin merasakan dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan ilmunya tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita semua semoga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk hari ini kajian kita telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.